Ini kami mulai melanjutkan perjalanan menuju ke Cikasur ya. Nah, mungkin jarak tempuh dari pos 2 atau pos mata air 2 menuju ke Cikasur itu sekitar 4 jaman ya. Saya akan sedikit bercerita tentang kisah legenda dari pegunungan Argopuro ya. Setelah berjalan selama 1,5 jam ya dari mata air 2, sekarang kami sudah keluar dari vegetasi hutan pinus dan berada di sabana kecil ya, yang ya tidak cukup luas sih sebenarnya, di sabana besar yang berada di elevasi 2.320 meter dari permukaan air laut. Oke teman-teman, dalam perjalanan menuju ke Cikasur saya menemukan salah satu jenis bunga, yaitu bunga gladiol. Ini kami melanjutkan perjalanan ya dari sabana besar menuju ke Cikasur ya. Setelah dari sabana ya, ini kami masuk vegetasi lagi. Dan di sini lebih penuh dengan semak belukar teman-teman. Jadi jalurnya agak sedikit tertutup sih. Tapi tidak masalah karena sejauh ini lintasan masih cukup landai ya. Lintasan menurun lagi teman-teman. Ya. Ternyata jaraknya cukup jauh ini dari sabana besar menuju ke Cikasur ini. Kita sampai di sabana lagi. Tidak tahu ini nama sabananya apa. Pokoknya sabana. Dan kayaknya itu gunungnya sudah kelihatan. Bukit yang menaungi Cikasur. Kayaknya kita hampir sampai deh ini. Mungkin 15 menit lagi teman-teman. Teman-teman, ternyata di sini banyak ditumbuhi bunga Verbena brasiliensis ya, seperti yang dilihat ya. Padahal bunga ini dulu banyak ditemukan di Gunung Semeru. Dan bunga ini termasuk bunga invasif teman-teman, atau tumbuhan invasif ya. Bunga ini konon dapat menyerap air lebih banyak dari tumbuhan yang lain. Jadi ya kalau mereka mau bersaing gitu ya, mungkin tumbuhan yang lain akan kalah juga teman-teman gitu. Ya. Dari sabana keluar lagi nih teman-teman. Kita istirahat dulu ini. Kita masuk vegetasi. Dan beginilah kondisi di tengah-tengah vegetasi semak belukar ya. Oh, seperti ini. Dan jalurnya seperti ini teman. Tapi lumayan sih, jalur motornya nggak sebegitu nampak ya. Jadi tidak menyulitkan untuk kami melangkah di atas lintasan ini ya. Ya mungkin kita masih kurang setengah jam lagi teman-teman. Lumayan jauh sih sebenarnya. Sekarang saya baru akan keluar dari vegetasi ya. Jadi selama perjalanan dari mana? Dari sabana kecil sampai di sini itu keluar masuk vegetasi terus teman-teman. Jadi kita keluar masuk vegetasi, keluar lagi, masuk lagi. Jadi keluar masuk lemes teman-teman ya. Nih yang membuat kami lemas. Aduh, tapi it's okay. Ini masih tergolong ringan ya kalau menurut saya jalurnya ya. Karena memang jalur Argopuro itu kalau via Baderan itu hampir 75%-nya itu landai teman-teman. Jadi seperti itu. Beda kalau lewat Bremi ya. Kalau Bremi memang nanjak terus gitu loh. Tapi kan mungkin estimasi waktu yang dibutuhkan di sana mungkin lebih singkat ya. Mungkin kalau di Argopuro, kalau di sini mungkin 4 hari, kalau di sana mungkin 3 hari ya. Gitu.
Nah itu dia teman-teman, sabana Cikasur mulai terlihat dari sini ya. Tuh. Akhirnya, waduh. Oke teman-teman, sampai juga di Cikasur. Oh lihat, keren. Wow. Pak Zul, istirahat ya. Langsung istirahat Pak. Oke teman-teman, setelah berjuang selama hampir 5 jam ya dari Mata Air 2, kami pun tiba di area camp Sabana Cikasur. Bisa dilihat ini pemandangannya luar biasa, keren teman-teman. Sabana ini berada di elevasi 2215 meter dari permukaan air laut. Kebetulan sekarang cukup sepi dan hanya kami bertiga di sini. Dan kami sudah mendirikan tenda untuk bermalam. Namun karena sekarang masih sore ya, jadi saya putuskan untuk berkeliling di Cikasur ini teman-teman. Setelah itu mungkin saya akan istirahat santai-santai sambil minum kopi bersama Pak Zul ya. Saya akan keliling dulu ya. Saya akan keliling mencari sesuatu yang mungkin menarik untuk dibahas dan diulas ya. Alasan kenapa Cikasur menjadi tempat camp yang menarik adalah selain memiliki pemandangan khas yang ikonik ya, di Cikasur juga terdapat sungai, yaitu Sungai Kolbu ya. Bisa dilihat di belakang saya, ini adalah salah satu mungkin hulu dari Sungai Kolbu ya. Sungai Kolbu memiliki air cukup bersih teman-teman, dan banyak terdapat selada air di tempat ini yang biasa dikonsumsi oleh kebanyakan para pendaki. Air di tempat ini juga menjadi salah satu air paling jernih di Pegunungan Hiang. Jadi kalau teman-teman pergi mendaki ke Gunung Argopuro, ya mungkin saya rekomendasikan untuk camp di Cikasur teman-teman. Dan jangan lupa menikmati kesegaran dari air ini teman-teman. Wow, keren banget ya. Oke, sekarang saya akan mencari sesuatu yang menarik lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, ternyata saya menemukan salah satu spesies bunga yang cantik, yaitu bunga lili Afrika, atau yang bernama ilmiah Agapanthus africanus. Sebenarnya bunga ini lebih cocok disebut bunga cinta ya. Karena nama agape berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti cinta dan anthos yang memiliki arti bunga. Jadi Agapanthus artinya bunga cinta ya. Bunga ini bukan bunga endemik Gunung Argopuro ya, meskipun terdapat di kawasan Pegunungan Hiang. Dan yang paling spesial lagi teman-teman, ternyata tumbuhan dari bunga ini mampu hidup selama 75 tahun. Wow, luar biasa ya, keren banget loh bunga ini, keren ya. Teman-teman, ini saya sedang ingin memotret merak ya. Ini saya beruntung sih mendapatkan momen di mana ada merak yang berada bertengger di Sungai Kolbu ya. Ada pohon mati, dia bertengger di sana. Dan kebetulan saya membawa kamera yang berlensa 24-720 mili ya. Jadi saya berharap kamera ini bisa menangkap daripada merak itu teman-teman. Ya, ini ada dua merak sebenarnya. Ada yang jantan dan juga ada yang betina. Yang jantan itu panjang sekali. Gila itu bagus. Cuma saya nggak bisa mendekat teman-teman. Karena jaraknya itu cukup jauh. Mungkin saya berjarak sekitar ya hampir 600 meteran lah. Saya kurang tahu. Tapi yang pasti jauh lah. Tapi mudah-mudahan kamera lensa ini mampu menangkap gambar itu ya. Dataran tinggi Hiang juga menjadi habitat dari merak hijau atau yang bernama ilmiah Pavomuticus teman-teman.
Merak hijau merupakan salah satu dari spesies merak yang umum ditemukan di Asia. Dulu merak ini juga pernah dijumpai di Bangladesh dan juga India. Namun sekarang sudah dianggap tidak ada karena jarang sekali dijumpai, teman-teman. Dan sedangkan di Pulau Jawa sendiri, merak ini mulai dianggap terancam punah akibat berkembangnya populasi manusia, teman-teman, dan meluasnya area pemukiman. Seperti yang teman-teman tahu, sekarang itu sudah banyak pemukiman baru, begitu kan. Merak hijau dapat tumbuh hingga 300 cm. Unggas ini biasa makan aneka biji-bijian, ya, pucuk rumput seperti ini, teman-teman, ya, dan juga dedaunan seperti daun selada mungkin itu, ya. Kadang juga memakan amfibi seperti katak, ya. Dan tak jarang juga sebenarnya kadang makan itu apa namanya, kadal, reptil, ya, kadal, dan juga ular-ular kecil, ya. Ya. Ini masih di sana sih sebenarnya, tapi jaraknya cukup jauh dan kamera saya itu nggak bisa menangkap. Kalau saya mendekat, otomatis dia akan kabur gitu. Padahal saya sudah mengendap-endap dan berkamuflase gitu. Padahal menurut saya sih wajah saya sih hampir mirip dengan rumput, ya. Malah bagusan rumput. Kenapa masih dia itu peka sekali lah.